Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Latifah, NIM saya 2021010151. Saya dari semester 5 kelas reguler 2. Di sini saya akan mempresentasikan daripada tugas pembelajaran akidah akhlak dengan judul Tokoh dan Ajaran Tasawuf Sufi Besar. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Ditinjau dari segi bahasa, menurut Harun Nasution, tasawuf berasal dari kata safa yang artinya suci, sof yang artinya barisan, teosofi yang artinya hikmah atau kearifan ketuhanan, sufa yang artinya serambi tempat duduk, suf yang artinya bulu domba. Sedangkan tasawuf secara istilah, menurut Syekh Abdul Hasan Asyazili, Syekh Sufi besar dari Afrika Utara, mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tokoh-tokoh ajaran tasawuf, yaitu yang pertama ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilannya al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Ia lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah yang bertepatan dengan 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya Syekh Sari al-Saqati. Dia adalah sufi yang jujur, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf al-Junaid adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk yang lain. Yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah dan berpaling kepada Allah itu sulit. Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan sesempurnanya. Yang kelima, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu yang pertama, melazimkan zikir yang disertai himmah dengan kesadaran penuh. Yang kedua, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basyariyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah yang bertepatan dengan 713 Masehi atau 99 Hijriah yang bertepatan dengan 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau Irak. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Rabi'ah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak pada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nasyuri Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Nasyabur. Corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang menempatkan kepada kepribadian budi pekerti atau moral. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah.
Atau di bagian lain tulisannya al-fana bil al-kuliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud atau kesaksian batin. Orang-orang sidik para sufi menamakannya dengan fana dalam tauhid karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dengan segala makhluk. Dan yang keempat yaitu ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan pada tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya, sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Baiklah, mungkin cukup ini presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.